Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dengan NIM 221354020. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dalam mata kuliah Sistem Kendali Digital yang berjudul Sistem Kendali Kecepatan Belt Conveyor menggunakan metode PID. Latar belakang dalam pembuatan alat ini adalah dalam dunia industri, efisiensi produksi merupakan kunci utama yang menentukan keberhasilan operasional. Salah satu komponen penting yang mendukung efisiensi ini adalah sistem transportasi material, di mana belt conveyor merupakan salah satu peralatan yang paling sering digunakan. Namun, salah satu tantangan utama dalam operasional belt conveyor adalah ketidakstabilan kecepatan yang seringkali disebabkan oleh variasi beban yang ada pada belt conveyor tersebut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan sebuah sistem kontrol yang mampu menjaga kecepatan belt conveyor agar tetap stabil. Oleh karena itu, pengendali PID dapat diterapkan untuk mengendalikan kecepatan belt conveyor. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan alat ini adalah merancang pengendali PID untuk kecepatan motor DC pada belt conveyor. Yang kedua, menghitung parameter pengendali PID. Yang ketiga, merealisasikan rancangan PID. Komponen dan alat yang digunakan yang pertama adalah microcontroller Arduino Uno, kemudian ada motor DC with sensor encoder dengan spesifikasi 12 volt, kemudian ada motor driver L298N, kemudian potensio untuk mengatur set value-nya, ada adaptor, dan kemudian LCD I2C. Untuk diagram bloknya sendiri, yang pertama ada input sensor encoder, kemudian pemrosesnya digunakan adalah microcontroller, kemudian outputnya ada motor DC yang dikendalikan oleh driver motor L298N. Kemudian masuk ke wiring diagram. Wiring diagramnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Pada blok pertama merupakan Arduino Uno. Blok kedua merupakan motor DC with sensor encoder. Blok ketiga merupakan motor driver. Blok keempat merupakan potentiometer dan blok kelima merupakan LCD I2C. Dan juga dapat dilihat berikut merupakan tabel dari alamat wiring diagram tersebut. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama ada deklarasi variabel, yaitu deklarasi SV, PV, dan MV. Kemudian ada langkah selanjutnya ada setup nilai awal seperti setup input output. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca nilai SV. Kemudian langkah selanjutnya adalah membatasi nilai MV dan menuliskan MV ke pin yang digunakan. Kemudian langkah selanjutnya ada decision jika IE lebih besar dari L. Jika iya, maka dapat menampilkan di display, dan jika tidak, kembali lagi ke setup nilai awal. Untuk selanjutnya adalah desain 3D. Desain 3D yang saya gunakan adalah proyeksi Amerika, yang dimana di atas samping kiri ada tampak atas, di bawahnya ada tampak depan, dan di bawah samping kanan ada tampak kanan. Kemudian setelah itu berikut merupakan program untuk desain awal untuk mendapatkan respon awal dari motor yang tanpa filter. Setelah dimasukkan coding dan diambil responnya, didapatkan respon seperti gambar berikut. Kemudian dari gambar berikut didapatkan analisis berupa waktu stopwatch sebesar 43,60 second. Kemudian periode dari puncak ke puncaknya didapatkan 3 kotak, dan jumlah kotak dari kiri ke kanannya didapatkan 91 kotak. Kemudian dicari nilai periode aslinya dengan menggunakan persamaan berikut, dan didapatkan nilainya sebesar 1,43. Kemudian dicari frekuensinya, dan didapatkan frekuensinya sebesar 0,69 Hz. Kemudian untuk dijadikan filter harus diubah ke satuan radian dengan menggunakan persamaan berikut 2 VF
dan didapatkan nilai akhir untuk filternya yaitu 4,33. Kemudian dari nilai filter tersebut dan dimasukkan ke program lagi filternya sehingga didapatkan hasil respon yang lebih halus atau noise-nya sedikit seperti gambar berikut. Setelah itu dicari respon yang setelah ada filternya. Didapatkan respon plan yaitu seperti gambar berikut. Kemudian untuk mencari parameter KPTI-TD-nya dilakukan metode Ziegler-Nichols, yaitu cara yang pertama adalah menarik garis lurus dan atur sehingga garis lurus tersebut bersinggungan paling banyak bersinggungan dengan nilai respon PV. Kemudian setelah itu didapatkan nilai L dan T-nya. Setelah didapatkan nilai L dan T-nya, yang saya dapatkan nilai L-nya adalah 1 kotak dan nilai T-nya adalah 5 kotak. Kemudian waktu stopwatch-nya sebesar 29,90 second dan jumlah kotak dari kiri ke kanannya 61,5 kotak. Setelah didapatkan parameter-parameter tersebut, dapat kita hitung nilai L nyatanya yaitu 0,486 dan nilai T-nya seperti berikut. Kemudian untuk mendapatkan parameter KPTI-TD-nya dimasukkan ke rumus berikut sehingga didapatkan nilai KP akhirnya sebesar 6 dan nilai TI-nya sebesar 0,972. Kemudian nilai TD-nya sebesar 0,243. Kemudian nilai KPTI-TD tersebut dimasukkan ke dalam program dan dicari hasil responnya dan didapatkan respons seperti berikut. Nilai PV-nya rise time-nya lumayan cukup cepat dan nilai steady state-nya berhimpitan atau mendekati dengan nilai SV-nya. Oke, sekarang kita masuk ke demonstrasi alat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.